Baik, selamat malam. Permisi ya Bapak dan teman-teman. Sebelumnya saya izin perkenalkan diri. Saya Aura Zahra dari Angkatan 2023. Saya izin masuk untuk eh, mentor mentoring struktur baja satu untuk besok. Saya di sini akan membawakan materi yang akan keluar yaitu kemungkinan adalah analitis plastis dan juga elastis. Mungkin saya coba untuk share. Untuk review materinya, oke, saya izin mulai untuk contoh soalnya yang akan dikeluarkan besok dari hasil eh, bacaan beberapa tahun lalu. Itu yang akan dikeluarkan model soal yang eksentrisitas koneksinya geser dalam apa namanya dua cara yaitu elastis dan juga plastis. Nah, untuk yang elastis sendiri ini memiliki beberapa tabel yang berbeda. Kalau misalkan yang elastis, CG-nya itu tetap. Untuk yang plastis, CG-nya akan berubah-berubah sampai rasionya satu. Jadi, mungkin saya izin masuk di bagian elastis. Untuk sambungan geser eksentris ini akan diketahui si gayanya, gaya luarnya, apakah dia PY atau PX, itu tergantung dari soalnya dan dia memiliki sudut atau bukan. Sehingga kita harus mengetahui bahwa P ini harus mempunyai sebuah momen, yaitu momennya itu P dikalikan dengan E. E ini eh, dasarnya itu adalah jarak di mana sampai CG ya. Jadi center of group dari sebuah baut, kumpulan baut ini ada 6. Nanti kita akan menentukan si CG-nya terlebih dahulu, baru kita plotkan kepada tabel-tabelnya. Nah, maka momen yang ditimbulkan dari geser eksentris ini, kombinasinya adalah P, gaya luar dikalikan dengan E, yaitu jaraknya, sehingga kita dapat yaitu P yang sudah disenterkan, yaitu di tengah-tengah CG. Lalu ini perbedaannya mungkin kita bisa baca di sini bahwa di sini kalau misalkan elastis itu mengasumsikan tidak ada geseran plat, kalau plastis ada geseran plat, makanya kita perlu IC. Nah, ini untuk elastis sendiri CG-nya tetap kalau misalkan instantaneous ini center dia CG-nya berubah. Oke, mungkin kita langsung masuk ke analisa elastik yang saya paparkan mengenai contoh soal. Eh, saya coba paparin yang ini. Oke, nah ini sudah dijawab untuk contoh soal yang bakal keluar, yaitu komponen struktur kolom baja disambung dengan plat menggunakan baut DB. Baut DB ini yaitu diameter setiap baut adalah 20 mm dengan mutu baut A325 mn. Nah, maka kita bisa melihat bahwa mutu baut A325 mn ini bisa kembali ke PPT yang tadi, bahwasanya mungkin saya balik lagi ke PPT yang sebelumnya. PPT yang sebelumnya ini yang ini nih. Yang ini mungkin kalian bisa lihat bahwa tabel J32ISC atau Nominal Stress of Fastener Threaded Parts ini bisa kita lihat bahwa yang dibutuhkan adalah A325 mn dengan FU atau ultimate-nya 827 MPa, nominal tensile stress-nya itu FNT-nya atau tariknya 620 MPa dan FNV geser yaitu 330. Maka saya balik lagi ke contoh soal yang sudah dijawab. Bentar. Oke. Maka di sini kita memiliki FU yang sudah saya sebutkan tadi untuk mutu baut A325 mn adalah 827 MPa, FNT-nya itu 620 MPa, dan FNV-nya sebagai geser 330 MPa.
Nah, di sini kita memiliki banyak baut adalah 6. Mungkin saya coba zoom. Di sini ada jarak baut 60, 100, dan 60. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa, oke, saya coba anotasikan lagi sebentar. Oke. Nah, ini di sini kan, oke, di sini kan jarak antar baut adalah 60 ke tepinya. Dan yang ini 250 ini adalah sebagai E. Tetapi di sini tuh E-nya belum termasuk yang E sampai center of grupnya, CG-nya, maka kita harus tahu dulu bagaimana cara mencari CG. Nah, di sini diketahui bahwa baut satu yang saya berikan tanda itu adalah yang ini, yang baut 2 yang di bawahnya, baut 3 itu adalah yang sebelah kanan, yang paling atas, 4 yang di tengah-tengahnya, dan juga yang 5 di paling bawah. Maka kan kita bisa lihat bahwasanya 60 sebagai tepi baut dan juga antar jarak bautnya adalah 180, yang vertikalnya, untuk yang horizontalnya yang horizontalnya 100 antar bautnya, dengan tepian juga 60. Maka kita lihat sendiri bahwa di sini ada gaya luarnya Y. Gaya luar Y ini bakal memiliki jarak horizontal. Horizontalnya itu adalah 250 ditambah dengan jarak yang nanti diketahui di CG-nya. Nah, sebelum kita mengetahui E lanjutan ini, karena dia belum lengkap, maka kita harus mencari CG-nya dengan cara eh di sini kita berikan sebuah titik bantuan referensi, yaitu dari paling bawah. Nah, ini adalah titik bantuan atau sumber referensi kita untuk mencari CG. Untuk baut nomor satu, yaitu X-nya itu sama dengan 0, dan apa namanya, untuk Y-nya adalah proyeksi ke min 180 karena dia ke bawah. Untuk baut 2, itu adalah 0 dan 0 karena memang di tepat pada sumber referensinya. Baut nomor 3 yang dari atas ini ke arah eh, apa namanya, ke arah rujukan yang biru ini, garis biru ini adalah 100, dan juga ke bawah adalah 180. Untuk yang 4, 100, ke bawahnya juga 100, dan 5 juga 100, YN-nya 0. Dengan total hasilnya kita bisa sum. XN adalah 300. 300 ini kita bagikan dengan 300 dibagikan dengan N-nya berapa baut adalah 6. Adalah 5. 5 baut. Jadi 300 dibagikan dengan 5 yaitu 60, dan 180 sampai 0 dijumlahkan dengan akumulasi 460, kita bagikan dengan 6 juga, dengan 5 juga. Jadi 460 dibagi dengan 5 adalah 92. 92. Nah, maka untuk X-nya, koordinat X-nya itu adalah 60, dan koordinat Y-nya 92. Maka kita perlu membuat garis yang baru. Garis yang baru ini adalah titik tinjauan kita untuk ke tabel selanjutnya. Ke tabel selanjutnya itu adalah yang plastis dan juga elastis. Nah, ini adalah titik baru referensi untuk CG berdasarkan nilai CG. Mungkin saya lanjut lagi. Ketika kita sudah menemukan CG-nya, maka kita bisa lihat bahwa ini sudah bisa dilengkapi karena kita sudah tahu. Di sini kan ada 60, tambahan 60. Jadi sama dengan 250 ditambahkan dengan 60 karena dia antar bautnya ke sini 60. Lalu dia di XN itu juga 60 ya. XN-nya 60.
Dia kan 100, ini 60 sudah dipakai. 160. Jadi 6, jadi hmm, sebentar. Saya coba hitung pakai kalkulator. 60 tambah 40, 100. Mm-mm. Jadi ini di sini 100, 250 tambah 100. Sebentar. 100. Maka kita dapat E-nya adalah 350 dengan jarak horizontal 350. Nah, sebelumnya coba saya lihat dulu yang itu ini 9,4. 9,4 bagi 180, 330. Oh, 200. 60 tambah 20. Ini 20. Oke. Jadi M-nya di sini kita bisa dapatkan adalah 180 dikalikan dengan E. M-nya berapa? Oh ya. P-nya adalah 180 dikalikan dengan E-nya. Itu kenapa? Hmm. Oke. Jadi E-nya ini adalah 94 EM-nya. Lalu kita bisa tinjau lagi dari titik CG-nya yang tadi sebesar yang 60 ke sini. Ini 60. Terus ini 60 dari sini. Ini 92 dari sini sebelum dia 100. Ini 60, sini 60, 60, di sini 40, 60. Hmm. Maka kita lihat di sini jarak 2 ke CG ini adalah titik 1 misalnya baut 1. Itu adalah X-nya min 60, Y-nya 88, terus titik tinjau X-nya 60, min 60 karena dia ke bawah, Y-nya min 92. Min 92 yaitu kan 80 dikurang di 80 ditambah 100 kurang 92. 92. Hmm. Kalau 3 itu 40. 3 ke sini 40. Sudah 60. 100 dikurang 60 jadi 40. Terus Y-nya itu 88. 3 100 karena 92 dikurang 100 kan dia ada sisa 8 jadi 88. Terus yang 4 ini sama kayak yang baut 3. Ke X-nya itu dia ada 40. Ke Y-nya itu 8. Dan nomor 5 ini baut 5 adalah 40. Kan 40 ke samping kiri. Ke CG-nya. Dan semin 92 ke atas. Karena di bawah sumbu referensi baru CG. Kemudian kita sudah dapat
informasi-informasi X dan Y, maka kita bisa kuadratkan X kuadrat dan Y kuadrat. Ketika sudah kita kuadratkan keduanya, XI dan YI-nya, maka kita bisa langsung masuk ke R kuadrat. R kuadrat ini adalah X2 tambah Y2, maka 3.600 ditambah dengan 774, 4. Hasilnya 11.344. Nah, jadi di sini mungkin saya akan kasihkan, tapi ini terlalu besar. Di sini, jadi R-nya, R kuadrat itu adalah X kuadrat ditambahkan Y kuadrat. Nah, sama halnya untuk beberapa baut yang belum diisi, mungkin cara pengerjaannya sama, sehingga ketika kita bisa akumulasikan semua atau seluruh baut ini, kita bisa totalkan dengan hasil 44.410. Ketika kita sudah dapat, kita bisa langsung R kuad ini akarkan. Misalkan akar 11.344. Nah, yang ini kita akarkan. Misalkan hasil 11.344 itu diakarkan, maka dapat hasilnya 106,508 dan seterusnya. Untuk RPX ini memiliki rumus yaitu PX bagi N. PX bagi N ini adalah, kita bisa lihat di sini bahwasanya PX itu tidak ada. Mengapa? Karena yang gaya luar untuk X itu tidak ada. Maka kita asumsikan PX itu adalah sama dengan 0. Jadi 0 dibagikan dengan banyak bautnya adalah 5, maka tetap 0. Ketika kita sudah dapat semuanya PX sama RPX, maka kita bisa lihat gaya luar di Y. Gaya luar di Y ini adalah PY bagi N. PY-nya ini adalah 180. Maka 180 dibagikan dengan 5 yaitu 36. Ketika kita sudah mendapatkan RPY, maka kita bisa masuk ke RMX dan RMY. Untuk RMX sendiri itu memiliki rumus yaitu M, rumusnya adalah M kali CY. Kalau X itu M kali CY dibagi dengan IP. Ini terlalu besar. Saya mungkin bikin yang lebih bagus lagi di sini. RMX sama dengan M dikalikan dengan CY per IP. Nah, IP itu dapat dari mana? IP itu dapat dari sum kita di R kuadrat ini. Ini dinamakan IP. Maka untuk RMX, M kali CY, jika RMY berarti kebalikannya, M kali CX dibagi dengan IP. Maka kita mungkin bisa coba contoh di baut pertama untuk cara pengerjaannya. M-nya itu adalah 59,4. Dikalikan dengan CY-nya itu ngambil dari yang awal, berarti 88 dibagikan dengan 4.410. 3.180. Sebentar saya coba benar. 180 kali 350 1.000.
RMX. Hmm. Mungkin nanti saya coba lewati, tapi ini saya masih agak ragu kenapa dia dapatnya 0,089. Tapi dengan cara RMX bisa diketahui dari M kali CY bagi IP. Untuk RMY-nya M kali CX bagi IP. Ini, karena ini hasil Excel, saya coba nanti akumulasikan eh, yang baru IP. RMY sama, kalau RPX dan tambah RMX, ini kita bisa tambahkan bahwa 0 tambah 0,089 dipangkatkan dengan 2 hasilnya 0,079. RPY dengan RPY tambah RMY pangkatkan dengan 2 yaitu 36 ditambahkan dengan 0,06. Berarti hasilnya 1291. Mungkin saya coba lanjut lagi dulu. R sama dengan R, R1 sama dengan R itu bisa digunakan rumus ini. RPX tambah RM ini RPX tambah RMX RI sama dengan R yaitu RPX tambah RMX kuadrat tambah RPY tambah RMY kuadrat. Oke. Ini untuk rumus RI dicari per masing-masing baut. Maka hasilnya bisa didapatkan 35, sekian. Ketika sudah dapat semua, kita bisa ambilkan yang paling besar, yaitu yang 36,028. Kita bandingkan dengan RN. RN-nya menggunakan RN eh, bisa RNU, bisa VU, bisa NT, dan bisa NV. Jika memenuhi syarat lebih besar daripada perbandingan RI sama dengan R. Di sini digunakan RU 827. Jadi 0,75 dapat dari LRFD dikalikan dengan 827, 827 FU-nya dikalikan dengan luas baut. Luas bautnya adalah diameter pangkat 2 dibagi 4 kali pi dikalikan dengan 10 pangkat min 3 atau dibagi 1000. Hasilnya adalah 194,857 kN. Maka ketika asumsinya lebih besar daripada RI-nya, dikatakan benar.
Lalu masuk ke cara plastis. Untuk cara plastis ini diperlukan untuk beberapa kali percobaan karena kita harus menyentuh rasio sama dengan satu. Jadi untuk cara plastis ini IC digeser sejauh 80 ke kiri, 20 meter ke kiri agar mendapatkan rasio satu. Ini saya tidak memberikan banyak percobaan di sini, tapi saya memberikan langsung hasil pastinya, coba-cobanya. Maka digeserkan sejauh 20 ke kiri, maka kita ke sini. Sini kan 100. Digeser X-nya tadi di 160 dan ke sini 6, ke sini 60. Digeser kan tadi di sini 60. Terus digeser lagi sejarak 20 gitu. Maka yang dipakai yang paling baru adalah di sini. Jadi 20 bukan 20. Ini kan 60. 60 kan dari CG baru. Jadi pakai 40. Berarti ini cuma 40. 40 ke sini. Jadi hanya yang digantikan itu yang pergeseran dari yang sini. Jadi tadinya kan awalnya di sini 60. Terus digeser jaraknya 20, berarti sisanya 60 kurang 20, 40. Gitu. Jadi X-nya untuk diameter untuk baut pertama itu min 40, Y-nya jaraknya 88, terus 2 yang diameter 2 itu min 40 juga karena sama kan tempatnya di sini. Terus untuk untuk Y-nya tidak berubah karena yang kita ubah itu adalah bagian X-nya saja. Jadi Y-nya tetap 29, tetap sama seperti plastis. Lalu untuk yang diameter untuk baut 3 itu 60. 60 karena sisanya ke sini 60. 60 tambahkan dengan penggeseran 20. Nah, mungkin bisa digambar lebih jelas. Hmm. 180. Ini di sini 60, sini 100, sini 60. Terus di sini 80, terus 100. Nah, ini tadinya kan di sini awalnya. Terus kita ubah ke 92. 60, 62 kan kira-kira ada di ini 92 di sini, ini 100, 60 di sini, 92 ada di sini. Nah, tapi digeser lagi sejarak 40, 20. Sini 20. Jadi kan tadi ini ada sisa 60 sama 40. Terus digeser lagi X-nya, jadi sisanya ada 20 di sini. 20, tapi Y-nya tetap gitu. Jadi ini udah kemakan, divided lagi 20.
sama 20. Lalu ini sudah diganti karena memang sudah digeser 20 ke kiri. Lalu kita gunakan X kuadrat dan Y kuadrat per masing-masing baut sampai kita masuk ke R. R di sini rumusnya beda. R di sini itu adalah tetap sama. Kalau yang ini R masih sama. R sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, tapi bedanya kalau yang di plastis itu nggak di akumulasi, itu dijumlahkan. Jadi di masing-masing baut saja. Tapi kalau yang delta ini punya rumus RI per R max kali 8,64. Yang paling besar di sini adalah 109, maka kita asumsikan sebagai 8,64. Nah, sisanya itu pembandingan saja. Jadi 96,664 dibagikan dengan yang paling besar yaitu 109,836 dikalikan dengan 8,64. Hasilnya sudah dihitung di sini bahwa yang baut 1 dapatnya 7,6, baut 2 dapat 7,9, dan seterusnya. Untuk RU, saya tulis lagi RU di sini. RU itu adalah yang ultimate, maka kita pakai untuk LRFD itu adalah 0,75 kali FU kali AB. AB ini merupakan diameter menggunakan diameter baut. Maka 0,75 dikalikan dengan FU-nya 827 dikalikan dengan 20 20 pangkat 2 per pi pangkat per 4 pi seper 4 pi berapa pi d kuadrat. Maka hasilnya dapatnya adalah 194,8 194,857 gitu. Jadi untuk RU semuanya sama. Lalu kita dapat lagi di RI. RI ini berbeda sama RI yang tadi. Kalau RI yang ini rumusnya adalah R ultimate yang kita baru cari dikurang dengan eksponennya pangkat 0,4, deltanya sesuai dengan bautnya masing-masing dipangkatkan 0,55. Nah, ini kita tinggal input bahwa RU-nya adalah di diameter di baut 1 adalah 194, sekian, terus dikalikan dengan 1 dikurangi dengan E eksponen dipangkatkan dengan min 0,4 kali deltanya per masing-masing baut. Jadi kalau misalnya baut 1 berarti deltanya 7,6, kalau delta baut 2 7,8 dan seterusnya. Maka kita bisa hitung dengan hasil 189,88. Untuk RI dan RI kali XI per R, RI-nya bisa dilihat dari sini dan XI-nya bisa dilihat dari yang paling tabel pertama, kolom pertama. Dan per R itu sesuai dari baut yang mau kita tinjau. Maka RI sebagai PN yang 1 itu kita perlu jumlahkan. Jadi hasilnya 234,682. Untuk PN kedua itu adalah nanti ada rumus lanjutannya. Itu adalah RI kali R biasa, maka kita bisa dapat jumlah 8.959,1.
Untuk PN2, yaitu akumulasi yang R1 kali R kecil, dikurangi dengan 250, ditambah dengan 100. Oh, ini E-nya. Ini 250 ditambahkan dengan 100, yaitu 350. Ditambah dengan eh, RO. RO-nya 44. RO-nya itu adalah tadi kan eh 60 ya. Yang baru itu kan 60 dibagi dengan 2 ditambahkan dengan ini minus 40. Minus 40. 60 kan hasil baru. 60 bagi 2 30 kurang 40. Gitu deh. Hmm, hmm, hmm. Harusnya XI. 60 kan jaraknya. Coba 100 bagi 2 kurang 40. Oh, makanya seingat saya itu PN itu adalah hmm, PN itu adalah RO tambah E. RO-nya itu adalah R tinjauan yang baru 60 bagi 2 seharusnya. Terus ditambahkan dengan sejarak 2. Coba 60 bagi 60 kurang 20. 60 kurang 60 kurang 40. Oh iya, benar-benar. Hmm. Jadi untuk eh, RO itu adalah 60 dikurang dengan ini X. Jadi 40 yaitu 20 itu. Jadi E-nya adalah 250 tambah 100 yang di sini. Jadi 350. Terus ditambah dengan E. E-nya 20. Eh, RO-nya 20. Tadi E-nya kan 350. Tambah RO 20. Maka ketika kita bisa akumulasi EPN kedua dengan jumlah 8.959 dibagi dengan RO tambah E, jadinya hasilnya 242. Terus kita rasio atau bandingkan PN2 dibagi dengan PN1. PN2-nya kan 242 dibagi dengan 234, maka hasilnya sudah mendapatkan 1. Ini review singkat mengenai elastis dan juga plastis. Nah, untuk selanjutnya eh, ini materi yang sebetulnya kombinasi, tapi saya belum tahu apakah ini akan keluar atau tidak. Tapi em, apa ya, materi tahun lalu yang dikeluarkan adalah materi kombinasi. Di sini adalah memiliki eh, tebal eh, flensnya itu 16 mm dengan eh, mutunya 4 SS 400. Nah, kalau mutu SS 400 ini bisa kita lihat di PPT sebelumnya. PPT sebelumnya di sini di awal. Nah, ini seperti ini. Nanti jawabannya caranya sama seperti ini.
PPT ini kalau untuk eh mutu bajanya pakai yang ini. Misal tadi SS 400. SS 400 itu yang Japanese Architectural Standard. Berarti dia punya FY sebesar, kalau kurang dari 16 mm. Kalau ini kan tadi 16 pas. Berarti dia pakainya 235. Tapi kalau ini FU-nya pakai yang paling ultimate, yang paling besar yaitu 510. Ini kembali lagi ke soal. Yes. Dengan besaran P yaitu 900 kilonewton, ini mempunyai sudut 30 derajat. Berarti P-nya itu harus dikalikan PX kali cos 30 derajat. Untuk yang PY-nya, itu kan karena keluar, jadi seingat saya itu, ini ada yang ini tuh geser, geser murni, PX ini geser murni, yang ini tarik murni. Jadi kalau ada keduanya namanya kombinasi. Berarti 60 di sini. Berarti dia PY adalah sin 60. Berarti cara mengetahuinya P ini 900 sin 60, sin 60 yaitu setengah. Sin 60 setengah berarti. Hmm, sin 60. Hmm. Setengah akar 3. Maaf. Setengah akar 3. Hmm. Kalau setengah 30. Oke, berarti 900 dikalikan dengan setengah akar 3, berarti berapa tuh? 900 bagi 2, yaitu kan 4. Yaitu 450. 450 akar 3. Kalau ini berarti 900 kali 30, cos 30. Sama. Cos 30 setengah akar 3 juga. Ini berarti sama. 450. 450 akar 3 juga. 450 akar 3. Setelah itu ini jarak tepinya, tepi ke baut itu 50, terus antar bautnya 80. Di sini kan walaupun begini adanya 3 baut terpasang seperti ini, tapi kalau misalkan ada eh, gaya kombinasi itu dikalikan dengan 2. Jadi dia ada 6. Jadi nanti ada 6 gitu. Terus habis itu mutu sikunya SS 400 sama kayak flange. Sikunya 90 kali 90, diameter siku, tebalnya 7 meter. 7 milimeter. Oke. Terus diminta untuk gaya geser yang dipikul oleh baut, gaya tarik. Gaya geser itu yang PX, gaya tarik itu yang PY. Terus ini PX, ini PY. Gaya baut yang memikul kombinasi beban garis dan geser. Ini saya coba masuk karena saya belum sempat buat untuk yang ini, maka coba saya jelaskan lewat hasil
PPT. Cara pengerjaannya sama. Nah, ini seperti ini. Tapi kalau di sini soalnya itu pakai inci. Jadi kalau misalkan di sini itu harus pertama itu harus kita tahu bahwa eh, apa shear itu geser dan tariknya itu per masing-masing itu kita harus dicari FV geser dengan rumus PV per AGN. Sama dengan PV-nya kan tadi kita dapat yang geser itu yang X dengan 45 akar 3. Dibagi dengan AB-nya, AB-nya luas baut itu kali dengan N-nya, N-nya banyaknya baut tadi 2 kali 3. AB-nya itu dari diameter bautnya diameter diameter AB ini setahu saya diameter baut. Tapi nanti saya coba eh, pastikan lagi apakah dia pakai yang baut apa yang luas dari dimensi apa namanya bajanya. Dimensi bajanya. Coba setahu saya dimensi bajanya sih. Jadi dia pakai 90 kali 90 sih. Kalau 90 kali 90 perlu lihat eh, di tabel brosur. Nah, maka kita kalau misalnya dari sini adalah 0,6. Mungkin nanti saya akan follow up lagi AB-nya dengan perkalian ini gesernya pakai yang X, terus yang T-nya itu pakai yang horizontal, eh V vertikal, tarik, tarik horizontal. Oh, oh kalau misalkan V FV itu PV-nya pakai yang vertikal atau yang Y, tapi kan karena berhubungan sama, jadi sama aja seharusnya. Jadi pH itu untuk yang tarik. Dia dapat segini. Lalu kita yang diperbolehkan ketika adanya geser dan tarik per masing-masing baut itu pakai ini LRFD. Kalau RN-nya itu pakai FN kali AB. FN ini bisa FNV sama FNT. Bisa FNU juga. Sama kayak yang tadi di eh, elastis. Nah, maka RNV dicoba, RNT juga dicoba. Kalau misalnya ASD berarti dibagi 2. Jadi RN bagi omega atau RN dibagi 2. Terus FN kali AB bagi 2. Tuh. Berarti FV bagi ini apa 0,7 FNV. Berarti kalau misalkan yang ASD berarti 2 kali FV per FNV gitu. 25 per 0,75. FV-nya dapat yang ini 25. Terus 0,75 dari ketetapan LRFD kali FNV. FNV-nya adalah 75 FN. Nah, sudah nanti rasionya harus lebih dari 0,2 atau 20%-nya. Setelah itu kita dapat F aksen NT 1,3 kali FNT kurang FNT per LRFD atau P FNV kali FV harus kurang dari FNP. Nanti hasilnya seperti ini. Tinggal input.
Terus FNT-nya harus lebih kecil daripada FNT aksen lebih kecil daripada FNT biasa. Terus ketika udah dapat, kita langsung pakai yang LRFD. Jadi dikalikan 0,75, kalau ASD berarti dibagi dengan 2. Jadi harus punya dua-duanya. Terus ini apa? Oh ya, ini harus lebih besar eh, apa namanya, ketentuan ASD atau LRFD bisa dilihat lebih besar mana dibandingkan untuk si FT-nya ini. FT-nya bisa dilihat dari yang ini, shear and tension stress. Oke. Baru dibilang oke. Habis itu kita bisa lihat bahwa pH 800 kali cos yang tadi saya jawab itu yang X atau pH itu sama 800 cos 30 atau setengah akar 3 dapatnya 692 sekian. PV-nya 800 sin 30 berarti dia setengah yaitu 400 kan. Terus habis itu kita diperlukan untuk shear and tension stress seperti tadi FV. Ini menggunakan MPa ini sama contoh soalnya. Ini contoh soal yang sama ini. 30 tapi ini 800. Nah, ini boleh nih buat referensi bahwa HTB-nya atau bautnya ini ada nih. HTB-nya A325 MN. Oh, berarti sama yang soal yang ini. A325 pakai F ini sama. MN ya. Terus ini bautnya ada ada 6. Kenapa 6? Karena 3 kali 2 karena dia kombinasi. Jadi kita jangan terpaku dalam sisi samping baut, tetapi memang karena ada geser atau ada tarik dalam suatu baja, itu baut itu bisa dikalikan dengan 2. Jadi FV sama dengan PV kali N kali AB. AB itu, ini digunakan, setahu saya, seingat saya itu adalah diameternya perlu penyesuaian apakah dia menggunakan 20 milimeter atau di atas dari 20 milimeter. Jadi mungkin boleh dicoba untuk asumsinya. Jadi FT-nya pakai yang PX, nanti dapat MPa. Terus habis itu kita dapat distance shear. Ini PRN sama dengan PFN. eh, ya, P itu 0,75, FN FN kali AB. AB-nya dengan diameter asumsi 22 milimeter. Dapat kilonewton per yang geser dan juga tarik. Setelah itu ada FV per ini sama kayak tadi harus lebih dari 0,20 atau 20% ketika apa namanya, pengerjaan lanjutan. Apakah dikatakan oke atau tidak. Ketika sudah oke, kita bisa lanjut ke FNT aksen. 1,3 FNT kurang FNT. Kalau misalkan Pi-nya atau 0,7-nya di bawah, berarti sekarang sigmanya, omeganya itu di atas. Nah, kalau misalkan ini saya nggak bisa anotasi kalau di sini. Nah, eh, hmm. Jadi kalau misalkan eh, hmm. Jadi 1,3. Oh, bentar. Berarti kalau misalkan F N T omeganya harus di atas per F F N V.
Nah, ini besarannya 2. Besarannya ini 2. Terus habis itu kita harus bandingkan dengan FNT tanpa aksen, apakah dia lebih kecil atau tidak. Habis itu setelah dapat FNT yang aksen, bisa digunakan LRFD dan juga ASD. Iya. Nah, setelah itu selesai, akhirnya ada di FNT aksen. Mungkin pembahasan kombinasi atau plastis atau elastis boleh eh, apa namanya ditanyakan apabila ada pertanyaan. Saya membuka sesi pertanyaan sebelum mengakhiri pertemuan mentoring kali ini. Hmm. Kira-kira dari abang, kakak, dan teman-teman, apakah ada pertanyaan? Oh, Iya, gue mau nanya dong. boleh. Maaf sebelumnya, apakah ada pertanyaan? Karena di saya belum ada suara apapun. Halo Aura, Iya, Bang. gue mau nanya dong. Boleh. Di materi terakhir boleh nggak? Boleh. Yang tadi di PPT sama nggak sih sama yang ini? Sama, Bang. Ini cuma diganti apa? 900. Kalau di PPT kan 800. Boleh ke PPT yang tadi nggak? Boleh, boleh. Iya. Di yang coba yang awal-awal. Yang ini? Nggak, yang langsung tadi 800 aja. Yang soalnya 800. Ah, iya. Nah, Mm-mm. itu 800 dikali kos. Langsung langsung masukin aja kan di ini ya, kalkulator. Iya, langsung. Tapi yang tadi lu jelasin itu kayaknya dibagi berapa gitu? Yang Ah, di Canva. iya. Jadi sebetulnya ini saya eh, Se kalau misalnya di Macban atau Unstruct itu sebetulnya dia di sini kan 90 derajat ya. Harusnya 90 kurang 30 kan 60. Nah, maka pipinya itu seharusnya sin 90 sebetulnya. Cuman kalau di PPT sin 30. Mungkin kita ikut aja di PPT kali ya. Jadi kok apapun cos ataupun cos atau sin kita menggunakan sudut yang sama gitu. Jadi Oh gitu. tinggal langsung Boleh ke bawah lagi dong. boleh.
Hmm. Nah itu 6 kan dari jumlah baut ya. Iya, Kalau empatnya dari mana? empat itu dari kita misalkan asumsi bahwa yang digunakan itu kan biasa rata-rata kan dari start diameter 20 sampai 36 batas maksimumnya. Mungkin kita bisa asumsikan bahwa di sini di soal ini maunya 22. Jadi diameter 22 dikalikan dengan dua, maksudnya dijadikan luas. Luasnya kan adalah seperempat pi D kuadrat. Nah, D-nya itu adalah diameter bautnya 22. Jadi seperempat pi dari luas, rumus luas. Oh, berarti empatnya pasti. Pasti. Kalau di soal itu diameter bautnya 20 apa 22 sih? Nah, kalau di soal itu kan nggak disebutkan ya. Tadi saya juga baca bahwa boltsnya atau sambungan bautnya itu sesuai dengan kita. Apakah dia nanti mencapai si FNT-nya itu, mungkin kita lihat lagi di sini, LRFD FNT aksen itu bisa lebih besar daripada si FT-nya. Itu jadi kita mencapai harga itu. Jadi apakah kalau misalkan 20 masih kurang, berarti kita naikkan lagi bautnya atau mungkin kita naikkan lagi mutunya biar FNT-nya lebih besar dan FNV-nya lebih besar gitu sih Bang. Oh, boleh naik lagi dong. Boleh? Nah, di kalau 520 sama 780. Oke. Jadi untuk 520 ini bisa dilihat dari di sini kan diminta HTB A490 MX. Bahwasanya ATB 490 MX untuk FNV-nya yaitu dia 520. Kalau FNT-nya adalah 780 maka bisa digunakan FNV yaitu 520 dan RNT-nya adalah 780. Oh, coba lanjut ke bawah, Aura. Ya. FV-nya itu yang perhitungan tadi ya? Iya, FV adalah perhitungan sebelum kita masuk ke perbandingan FNV. Oke, lanjut lanjut ke bawah. Terus terus. Oh, udah segitu dong ya? Mm-mm. Tapi gue mau nanya dong, kalau seandainya platnya beda, rumusnya beda nggak? Kalau semisal platnya beda, rumusnya tetap akan sama. Yang akan ditinjau kan adalah apa? Sambungannya aja. Ditinjaunya sambungan bautnya saja. Untuk plat ini kan bukan yang kayak UTS yang kemarin. Kalau UTS tahun kemarin kan flange-nya ikut. Ini dong mau elastis sama plastis. Boleh. Yang di materi pertama deh. Nah, tadi sorry nih suaranya kurang jelas. Aura yang itu gimana sih? Menurut kalau itu adalah jarak gaya sampai CG. Jadi untuk di sini kan kita sudah mengetahui bahwa gaya ini memiliki jarak horizontal 250, tapi dengan alasan ini belum memenuhi syarat. Mengapa? Karena CG-nya kan belum diketahui. Maka kita perlu mencari CG dengan masing-masing baut. Kita memiliki sumber referensi yang paling bawah
yaitu di batas 2 dan batas 5, yaitu baut 1 sampai 5, itu kan dia X-nya adalah 300. 300 ini dibagikan dengan berapa banyak baut, yaitu 5, yaitu nanti X-nya itu koordinatnya 60,92. Maka kita bisa alokasikan kembali 60,92, maka kita dapat 60 ini kan karena dia di antar baut itu 60, karena dia 100 udah diambil, misalnya 100 nih, terus diambil 60, udah diambil 60. Nah, maka dari jarak si 250 tambah 60 ditambahkan lagi dengan 40. Maka 250 ditambahkan dengan 100. Jadinya 350 untuk E-nya. Gitu. Terus kalau yang coba dong satu dong yang mencari CG bau tiga, Aura. Hmm. CG baut 3, mungkin karena ini kekecilannya. Jadi eh CG baut 3 itu, baut 3 kan ada di sini, di yang ini. Nah, awal sumber referensi yang kita akan jadikan patokan itu adalah yang paling bawah adalah apa namanya? Batasan 2 dan 5. Nah, maka untuk 3 di sini dia kan eh, jarak X-nya ke sini adalah 100. Nah, maka kita bisa tulis 100. Untuk Y-nya adalah 180. Mengapa? Jadi dari sini ke sini sampai titik 3 baut 3 ini adalah 100 tambah 80. Jadi YN-nya adalah 180. Begitu. Boleh ke tabelnya. Boleh. Tadi gimana yang X sama Y-nya udah? Hmm, bentar. Untuk X dan Y-nya, kita kan ganti lagi nih. Sudah, misalnya yang sumber referensi yang awal ini udah nggak dipakai karena udah ketemu CG-nya. Jadi, kita ubah lagi CG-nya itu sumbernya ada di sini. Di sini. Gitu. Jadi, bukan harus lebih teliti lagi dalam menggambar bahwasanya kita harus eh, koleksiin 60 sama 92. Jadi ketika dia misalkan nomor 1, kan dia sini kan di kuadran yang kiri ya. Nah, X-nya itu kan ke sini 60, karena kan dia CG-nya 60. Terus Y-nya 88. Mengapa 88? Karena 92 dikurangi dengan 100. Jadi ada tambahan 8. Jadi di sini kurang. Di sini kan karena dia ke sini, jadi kan ke atas makanya 88 gitu. Gue masih belum paham lagi. Gimana sih? Harus gambar. Dari pemilihan sumber referensi itu dari mana? Kalau pemilihan sumber referensi itu awalnya dari yang misalkan kayak gini. Ini dari yang sini sama sini. Ini awal referensi sekali. Nanti kita dapat hasil semuanya referensi dijumlahkan terus habisnya dibagiin lagi sama bautnya. Habis kita udah dapat bautnya, CG-nya itu 60 dan 92, langsung plotin lagi yang terbaru. Misalkan yang tadinya di sini 0, nah berarti nolnya udah kembali lagi di 60 ini, gitu. Nah, ini gambarnya kurang bagus. Saya nggak punya Oh, tabel, oke. gitu. Jadi misalkan di sini awalnya di sini titik nolnya. Tapi kita CG-nya udah nemu nih. Jadi ini 100, maka kita plotin lagi yang terbaru, titik nolnya adalah yang ini, di 60 ini.
gitu. Jadi yang Y-nya kan tadi di sini 180, mungkin ini 80, di sini 100. Berarti kan kalau 100 di sini 92 kan ada sini ya kita kira-kira. Berarti di sini nih. Nah, ini adalah CG terbaru. Ini adalah referensi terbaru kita yang buat plotin sebagai tabel. Begitu. Oh, buat nyari CX yang tadi gua tanya itu pakai sumber referensi yang terbaru ya. Terus Iya, iya. caranya juga sama buat dapetin ini. Betul. Warnanya yang warna biru. Oke, oke, udah paham, udah paham. Lanjut ke tabel. X tinggal di pangkat ya doang, Y juga. Kalau R tuh tinggal ditambah doang ya, habis diakarin. Betul. Ditambah. Kalau yang Oh, R di sini ditambah dulu. Baru diakarinya di sebelahnya. nah, yang PX N-nya itu maksudnya nol tuh karena dia gayanya vertikal gitu. Iya, betul. Karena di sini X-nya tidak ada. Yang tadi kan kalau misalkan kombinasi kayak di sini, misalkan saya, nah kalau misalkan kombinasi seperti ini kan dia ada Y-nya, ada X-nya. Maka dua-duanya perlu Oh, gitu. dicantumin. Tapi kalau ini kan cuma satu, PY doang. Hmm. Mm-mm. Itu PY-nya nilainya berapa? 180 Enggak, kilowatt. yang di tabel, di tabel. Oh, yang di tabel. Yang di tabel 180 karena dia kan PY-nya 180 dibagi dengan banyak baut 5. Jadi 36, 36, 36 sampai 5 kali. Terus gimana yang RMX? Tadi sempat bingung kan? Hmm. Kalau RMX ini sebetulnya rumusnya adalah M kali CY dikalikan dibagi dengan IP. Cuman saya masih bingung ini kenapa dapetnya segini. Nah, nanti saya eh apakah beri yang lebih jelasnya. Tapi eh sebetulnya M ini kan saya salah di M-nya ini. Soalnya kan saya ngambil dari tugas kemarin ya. Sebetulnya kan M itu kan adalah P kali E. P-nya itu kan tadi 180 dikalikan dengan, oh, saya tahu. Ini 180 kan masih kilonewton. Harus diubah lagi ke, setahu setahu saya itu di MPa atau, nah nanti saya ini cari lagi. Setahu saya ini 180-nya dibagi dengan 9 koma karena ada jadinya kilogram per meter atau gimana gitu. Jadi saya masih bingung dengan ini sih. Apakah perlu diganti KN-nya itu atau perlu, oh, kalau misalnya ton itu perlu digantikan dengan KN. Kalau KN tidak perlu digantikan. Cuman saya masih bingung nih kenapa hasilnya segini. Karena ini kemarin salah ini di tugas itu kan hasilnya rumusnya harusnya pakai yang ini sih. Nanti saya kasih tahu. Kira-kira menjawab apa belum? Oh, sudah. Mungkin sudah menjawab. Mungkin apabila ada pertanyaan lebih lanjut, bisa didiskusikan melewati grup matkul yang biasanya. Jika tidak ada pertanyaan, mungkin saya akan akhiri dan terima kasih atas perhatiannya sudah bergabung dalam mentoring kali ini. Terima kasih banyak dan selamat malam. Terima kasih, Kak. Ya.